channel vlog. Jadi hari ini gue pengen tunjukin ke kalian, gue mau room tour apartemen yang gue tinggalin sekarang. Jadi gue sekarang itu tinggal di apartemen Gading Nias Resident yang bertempatnya di Kelapa Gading, dekat daerah Kelapa Gading. Dan kalian tahu kan kalau Kelapa Gading itu tempatnya strategis, jadi bisa kemana-mana dan semuanya serba ada di daerah Kelapa Gading. Dan gue pengen review, dan gue sekarang tinggal di apartemen Gading Nias bersama istri gue dan anak gue. Sebelumnya gue belum pernah tinggal di apartemen Gading Nias ini. Jadi sebelumnya gue sewa, dan akhirnya kita sekeluarga memutuskan untuk daripada kita sewa terus, jadi mendingan kita beli gitu. Tapi kan memang kalau harga rumah kan memang di Jakarta ini kan mahal gitu. Jadi buat awal kita nyari buat tempat tinggal yang sebenarnya nggak buruk, nyaman ditempati, dan harganya nggak terlalu mahal, dan tempatnya juga di tempat yang strategis. Dan akhirnya gue dan keluarga memilih untuk membeli apartemen Gading Nias Residence yang ada di daerah Kelapa Gading, karena harganya satu, dia nggak terlalu mahal, ya cukup lah buat pasangan muda starter buat di awal. Harganya nggak terlalu mahal dan ya cukup sih, walaupun mungkin kendala di apartemen ini, maksudnya entah kendala itu parkir, tapi so far cuman parkir doang sih. Selanjutnya ya sebenarnya oke sih, dan di sini gue pengen tunjukin ke kalian room tour, jadi buat gambaran aja segede apa sih apartemen Gading Nias itu. Dan sekarang yang punya gue itu adalah apartemennya itu yang 2 kamar. Jadi 2 kamar, 1 kamar mandi yang lebarnya itu 35 meter gitu. Oke, jadi gue akan tunjukin ke kalian apa aja yang ada di apartemen ini. Oke, check it out. Room tournya kita mulai. Jadi iya, sekarang ini gue udah masuk. Oke, nah ini pintunya, pintu utama. Nah di sini gue mau masukin sendal gue. Jadi gue di sini pakai box untuk naruh sendal, sepatu. Jadi biar lebih rapi. Ini gue belinya di online, ya murah tapi oke sih, cukup bagus. Gitu. Nah, ini box sepatu gue, dan kita mulai langsung masuk di ruang utamanya. Ruang utamanya itu dia gabung sama kitchen setnya. Nah, jadi ini ruang utamanya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat, ini ada TV, perlengkapan. Nah, ini awalnya ini tidak seperti ini. Awalnya tidak seperti ini. Biasanya orang-orang pakai sofa gitu. Tapi karena gua ngerasa ini apartemen kan dibilang kecil ya enggak juga, dibilang gede juga enggak gitu ya. Maksudnya biar meminimalisir. Jadi gue bikin panggung kayak gini. Jadi gue bikin panggung begini, gue kasih bangku lesehan seperti ini 2 biji gitu. Jadi kalau misalkan ada tamu datang, jadi mereka bisa langsung lesehan duduk. Jadi mau berapa banyak tinggal lesehan aja. Kalau misalnya sofa kan nggak bisa banyak orang gitu. Nah sekarang, nah ini seperti ini. Ini ada ruang utamanya, dan ini kamar keduanya, dan ini kamar mandi. Oke, dan ini kitchen setnya. Mohon maaf ya, seadanya ini cukup berantakan sih sebenarnya. Udah dirapikan ya, tapi memang cuma bisa seperti ini doang. Dan ini gua ada mesin cuci. Iya, ada mesin cuci. Dan ini balkonnya. Nah, ini untuk dapurnya gue taruh di luar. Jadi biar di sini itu agak lega gitu, nggak terlalu sempit, biar udaranya itu masuk enak. Jadi dapurnya gue pindahin keluar. Nah ini balkonnya. Dapur untuk masak itu di luar, dan ini pemandangan balkonnya. Yang punya gue ini unitnya itu menghadap ke kolam renang. Oke, lanjut kita menuju kamar mandi. Nah ini kamar mandi gue dekor seperti ini. Ini ada tempat baju kotor taruh sini. Nah ini kamar mandinya seperti ini. Ini juga kamar mandi awalnya nggak seperti ini.
Jadi ini gua dekor. Jadi lantai, jadi itu semua ini warnanya itu nggak putih begini gitu. Jadi warnanya tuh kayak redup gitu, kayak kurang enak lah gitu. Jadi gua cat ininya, gua cat ini jadi putih, terus ini warna biru. Dan ini water heater, gue pasangin water heater biar bisa mandi air panas. Dan ini jujur kata ini gua kerjain sendiri. Jadi gue akalin gimana caranya biar pasang ini, akhirnya gue bikinin selang seperti ini. Ya memang jadi kelihatan menonjol, tapi ya lebih baik lah daripada harus dibobok masuk ke dalam, kan biaya lagi. Ya jadi ini gue udah pasang, ada kamar mandinya seperti inilah kurang lebih. Tuh, ini untuk kamar mandinya. Oke, kita lanjut ke kamar kedua. Nah, kamar kedua. Nah, ini dia kamar keduanya. Jadi karena anak gue itu masih kecil, masih tidur bareng gue. Jadi sementara dia masih tidur bareng gue, jadinya kamar ini gue jadiin kantor aja buat gue kerja. Tapi buat kalian yang mau, yang punya anak yang sudah agak sedikit lebih dewasa, lebih besar, ini bisa banget untuk dijadiin kamar anak. Kamarnya sebenarnya nggak gede-gede sekali seperti kamar utamanya, tapi cukup lah gitu. Dan di sini gue mengakali untuk udaranya itu gue pakai tarikan angin seperti ini. Mestinya sih ada orang juga yang pakai AC, dia jebol di situ. Jadi AC taruh di tengah-tengah. Tapi karena gue ribet banget pembuangan airnya, jadi gue akalin seperti ini. Negatifnya itu adalah memang agak sedikit lebih berisik. Oke, kamar kedua sudah. Oke, kamar mandi sudah, dan kita akan review. Kita review kamar utamanya. Nah, tada! Dan inilah kamar utamanya. Oke, kita masuk. Nah, jadi di sini ada lemari. Ini lemarinya itu gua beli di IKEA. Ini gue beli di IKEA, ini juga sama, sebelahnya juga gue beli di IKEA. Nah, ini kaca. Dan di sini gue punya humidifier untuk membersihin, apalagi sekarang lagi di zaman-zaman coronavirus begini. Dan ini ada TV, dan ini jendelanya. Nah, ini AC. Nah, sekali lagi, gue tuh suka banget konsep. Gue pengen bikin konsep yang ya di Jepang-Jepang gitu. Jadi biar nggak makan banyak furnitur gitu ya. Biasanya kalau orang-orang di sini dia pakai divan ranjang itu. Karena kalau gue awalnya pakai divan ranjang itu kayaknya nggak ada cocok dengan ukuran ini, jadi harus bikin. Jadi setelah gue pikir-pikir, mendingan gue jadiin panggung aja sama kayak di depan gitu. Jadi gue bikinin panggung, terus gue taruh ranjang deh di atas sini. Udah deh. Nah gitu enaknya. Ini untuk pemandangannya, jendelanya, sekali lagi pemandangannya itu kolam renang. Dan seperti inilah untuk kamar utamanya. Oke, jadi room tour kita udah selesai hari ini, dan gue udah ngebagiin ada apa aja sih di apartemen Garing Nias dan tempat yang gue tinggal sekarang. Oke, cukup sekian videonya, dan gue akan terus membagikan info-info kepada kalian yang mungkin pasangan baru atau mungkin yang lagi mau cari tempat tinggal yang murah tapi tempat yang strategis. Itu di mana? Yaitu di apartemen Garing Nias. Dan gue akan terus kasih infonya dan apa aja sih enaknya tinggal di sini dan apa keuntungannya. Oke, kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin bisa komen di bawah yang mau bertanya-tanya, nanti gue akan jawab sebisa gue mungkin menurut pengalaman gue yang gue udah tinggal di sini. Terus akan jawab di kolom komen. Dan ya, ditunggu video-video terbaru gue, dan gue akan terus kasih info apa sih aktivitas gue selama di apartemen Garing Nias ini dan gue ngapain aja. Oke, bye.